Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Liniati, SHMH, yang berkantor hukum Digital Law Firm, yang berada di Jalan Yudhoyono PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang perseteruan komen-komen, isu-isu yang ditimbulkan oleh pengacara kondang kita, Hotman Paris, dengan Hotman Sitompul. Yang satu Hotman, yang satu Hotmas, dan dua-duanya dari Batak. Dan dua-duanya adalah pengacara kondang. Dan saya termasuk yang mengidolakan pengacara Hotman Paris, karena saya selalu dibilang oleh kawan-kawan saya di PN kalau ketemu, wah ibu ini duplikatnya Hotman Paris perempuan. Dan saya mengatakan dengan bangga bahwa saya adalah pengagum dari Pak Hotman Paris. Pemirsa, kali ini bahasan kita tentang pernikahan oleh Hotman Sitompul dengan Ibu Desi, yang dimana sekarang terdengar isu-isu, berita bisik-bisik kalau mereka bisa memutuskan untuk bercerai. Dalam perceraian antara Hotman Sitompul dengan Ibu Desi, ternyata Ibu Desi adalah seorang janda yang memiliki seorang anak laki-laki yang ganteng, yang suaranya merdu, yang bernama Samson Ben, ya. Nah, sedangkan Bapak Hotmas tidak ada keterangan yang saya dapatkan beliaunya seorang duda atau seorang penjaga. Yang saya dapatkan beritanya bahwa Ibu Desi memiliki anak bernama Baim Simpson kalau tidak salah, yang penyanyi, yang artis itu. Dan sekarang mereka bercerai. Dalam perceraian ini terjadi huru-hara yang didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa? Kenapa? Nah, kita kutip ya, di dalam Undang-Undang Pernikahan atau Perkawinan pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bahwa harta yang diperoleh sewaktu pernikahan adalah harta bersama yang tidak bisa dituntut. Kenapa sih ibu ini kok memuat pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai menuntut harta bersama, harta gonok ini? Karena saya mendengar isu, mendengar berita, melihat televisi yang mengatakan bahwa Ibu Desi mencuri aset dari suaminya. Dan kemudian ada cuitan lagi dari Bapak Hotman Paris yang mengatakan bahwa apabila Bapak Hotmas Sitompul menuduh istrinya mencuri surat berharganya senilai 10 miliar, maka Hotman Paris meminta untuk menunjukkan bukti-bukti tuduhannya terhadap istrinya. Begitu pemirsa. Nah, pemirsa, perlu saya garis bawahi, apabila dua orang bersepakat untuk menikah, kemudian dalam pernikahan itu ada harta yang dihasilkan, maka itu disebut harta gonogin. Atau ada seorang
satu sama lain, mengikatkan diri, kemudian membuat perjanjian nikah, pranikah mengenai harta-hartanya. Kemudian ketika di dalam pernikahan itu, harta itu terambil oleh pasangannya, bagaimana kedudukan hukumnya? Yuk kita lihat. Pemirsa, kita kembali pada pasal 35 bahwa harta bersama atau yang sudah dicatatkan apabila dalam pernikahan, dalam hubungan suami istri yang masih seranjang, masih baik-baik saja, kemudian diambil oleh istrinya untuk keperluan tertentu, itu tidak bisa dituntut loh secara hukum. Bagaimana hakim mau menjatuhkan hukuman terhadap suami istri? Bagaimana nilai-nilai kerukunan, kebersamaan antara suami istri kalau masing-masing melindungi hartanya masing-masing? Berarti kan tidak ada percampuran apapun secara emosional terhadap suami istri. Bukan kan suami istri itu bukan hanya harta yang bercampur, cuman batin juga ikut bercampur dan menyatu. Bagaimana hakim disuruh memberikan putusan bahwa percampuran ini bisa dipisahkan? Tentu saja hakim tidak akan mengabulkan tuntutan Anda apabila Anda menuduh pasangan Anda mencuri harta Anda, karena Anda masih dalam kerangka pernikahan. Demikian pemirsa. Jadi pemirsa, apabila kita melihat di KUHP pasal 378 tentang pencurian penggelapan, 376, 378. Nah, itu bukan berlaku dalam keluarga, tapi berlaku untuk orang di luar keluarga, orang lain yang melakukan penggelapan, orang lain yang melakukan penipuan. Jadi hukum tidak bisa dicampur aduk pemirsa, karena hukum itu memiliki peristiwa dan kronologi sendiri untuk bisa masuk dalam peristiwa yang kita hadapi. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Hakim pun tidak akan pernah mau mencampur adukkan sedemikian rupa. Anak-anak menjadi tanggung jawab dari orang tuanya, apalagi anak-anak yang masih belum berumur cakap, di bawah 17 tahun. Dia menginginkan sesuatu dan orang tuanya tidak mengizinkan, kemudian dia mengambil barang orang tuanya, kemudian menjual untuk kepentingannya dia sukai, itu pun anak tidak bisa dituntut sebagai pencurian. Tapi anak tetangga yang masuk ke rumah Anda, mencuri uang Anda, mencuri harta Anda bisa menuntut, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Begitu. Jadi di dalam keluarga tidak ada yang namanya pencurian ketika keluarga itu masih sebuah keluarga yang utuh. Kecuali kalau sudah terjadi gono gini, terus kemudian sudah secara sah oleh pengadilan ditetapkan bahwa selama menikah Bapak Otman Sitompul dan Ibu Desi menikah dalam sekian waktu, memiliki harta bersama sejumlah sekian, kemudian dibagi antara keduanya, kemudian mereka sudah mendapatkan putusan pengadilan bercerai, kemudian masing-masing pihak sudah mendapatkan akta cerai. Akan tetapi pasangan yang sudah bercerai ini kan berarti sudah tidak ada ikatan pernikahan, berarti sudah tidak ada hukum yang melindungi perbuatannya. Kalau melakukan pengambilan barang, uang, surat-surat berharga tanpa seizin pemiliknya, baru itu bisa dikenai dengan pidana pencurian. Begitu pemirsa. Jadi tidak bisa menuduh suami saya mencuri uang saya atau istri saya mencuri uang saya, karena dalam konteks masih hubungan suami dan istri. Apabila hubungan batin itu sudah selesai, baru terjadi tindakan itu, upaya hukum bisa Anda ambil. Saya percaya
Bapak Hotman Sitompul adalah seorang advokat yang terkenal, jam terbangnya sudah banyak. Tentunya tidak mungkin semena-mena menuduhkan mencuri hartanya, uangnya atau surat berharganya oleh pasangannya kalau tidak ada buktinya. Begitu pula dengan hormat saya Bapak Hotman Paris, tidak mungkin juga memaksa Bapak Hotman Sitompul untuk memberikan bukti-buktinya apabila pasangannya Ibu Desi ini mencuri hartanya yang berjumlah sekian M. Jadi pemirsa, ranah sedemikian ini tidak bisa dimasukkan ke ranah publik. Hubungan suami istri tidak bisa dimasukkan menjadi ranah publik karena hukum negara kita melindunginya. Kecuali perkawinan siri yang tidak tercatat secara hukum dan tidak mematuhi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974. Kalau masing-masing pasangan mengambil karena statusnya bukan suami istri yang sah, maka bisa dikenakan pasal 376, 378 tentang pencurian dan penggelapan milik pasangan masing-masing. Kenapa? Karena undang-undang tidak menuliskan, tidak mencatat bahwa pasangan ini adalah pasangan suami istri. Jadi di mata hukum, karena bukan pasangan suami istri, maka dipersilahkan tuntut menuntut, gugat menggugat di pengadilan agama atau di pengadilan negeri bagi yang tidak beragama Islam. Begitu pemirsa ulasan saya mengenai perseteruan Hotman Sitompul dan Hotman Paris, dan saya Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH dari Kantor Hukum Cipta Law Firm memberikan ulasan. Semoga ulasan yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian, dan apabila Anda memiliki permasalahan yang tidak Anda bisa pecahkan, baik mengenai waris, baik mengenai harta gono gini yang jumlahnya wow, dan Anda tidak tahu harus berbuat apa dengan harta Anda, bagaimana pemisahannya, Anda bisa berkonsultasi dengan saya dan saya akan memberikan solusi kepada Anda gratis. Tapi kalau untuk pengerjaan selanjutnya kita bisa berunding. Tidak semuanya harus berada di atas kertas dan tidak semuanya harus dibicarakan. Jadi semuanya tergantung kondisinya. Pemirsa di rumah, demikian ulasan hukum saya mengenai pencurian di dalam hubungan suami istri, apakah bisa dituntut pidana atau tidak. Dan undang-undang mengatakan bahwa hubungan suami istri tidak bisa apabila salah satu menggunakan harta kekayaan lainnya dikatakan sebagai pencurian, dan tidak bisa juga hakim memutuskan pidananya. Demikian pemirsa ulasan saya. Sampai ketemu di bahasan berikutnya.